Hai sahabat semuanya, pada kesempatan video kali ini ada sebuah topik yang sedang hangat-hangatnya. Tentunya kita juga akan ikut membahasnya berkaitan tentang BSU atau bantuan subsidi upah. Ada satu pertanyaan yang mungkin menjadi sebuah pemikiran dan perlu kita jawab adalah apakah pelaku UMKM bisa mendapatkan BSU atau bantuan subsidi upah di tahun 2022 ini. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut jangan lupa teman-teman sahabat semua untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk terus mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari channel Pak Ito loh. Oke teman-teman semuanya, pada awal bulan April ini mungkin ada beberapa media dan mungkin kita langsung mendengarkan juga bahwa akan ada bantuan subsidi upah bagi pekerja terutama yang memiliki penghasilan di bawah 3,5 juta. Pekerja ini tentunya mendapatkan subsidi upah karena memang untuk pemulihan ekonomi dan bentuk perhatian dari pemerintah. Memang dari berita yang beredar untuk bantuan subsidi upah ini berlaku atau ditujukan dengan sasaran mereka bekerja sejumlah 8,8 juta pekerja sasaran dengan total anggaran sekitar 8 triliun kalau tidak salah. Nah, itu dari berita yang saya peroleh. Nah, untuk mengecek bantuan subsidi upah ini memang kalau dari berita itu kita harus mengecek langsungnya ke bsu.kemenaker.go.id. Nah, sudah saya cek di Kemenaker BSU, yaitu di alamat bsu.kemenaker.go.id, ternyata di situ masih tertulis persyaratannya di tahun 2021, tetapi bukan berarti berita ini bukan berarti berita ini bukan berita benar ya, tetapi berita ini memang memberikan sebuah informasi awal tentunya bagi teman-teman pekerja, dan memang dari berita itu juga masih digodok alias masih dibicarakan atau masih dirapatkan bagaimana untuk keputusan selanjutnya, sehingga kita masih menunggu. Tetapi kita bisa memberikan sebuah analisis awal bagaimana sih tentunya untuk BSU ini bagi pelaku UMKM. Memang kalau dari persyaratannya di situ kan tertulis pekerja, dan masih di website bsu.kemenaker.go.id adalah bagi mereka yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2021, walaupun mungkin kita masih menunggu update-nya ini karena ini kan sudah di tahun 2022. Sedangkan bagi pelaku UMKM apakah mereka memiliki BPJS Ketenagakerjaan, tentunya semua itu memiliki hak yang sama untuk memiliki BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi pelaku UMKM, sehingga pelaku UMKM bisa mengurus BPJS Ketenagakerjaannya sendiri kalau memang ini menjadi salah satu syarat nantinya untuk mendapatkan BSU atau bantuan subsidi upah. Nah, bagi pelaku UMKM itu memang ada skema sendiri untuk bisa mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dengan mendaftarkan langsung ke BPJS Ketenagakerjaannya secara mandiri, sehingga bagi pelaku UMKM tentunya bagi mereka untuk bisa mendapatkan BSU ini tentunya harus mengikuti semua persyaratan dan mendaftar pada website atau alamat yang ditentukan nantinya sebagai media untuk mendaftar dan harus memenuhi persyaratannya. Sehingga kalau menurut saya, dari analisis saya, tentunya bagi pelaku UMKM yang mereka memiliki BPJS Ketenagakerjaan, apabila itu menjadi salah satu syarat BSU, tentunya memiliki hak yang sama atau memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan BSU. Karena apa? Karena pelaku UMKM ini juga merupakan salah satu pekerja, di mana mereka adalah pekerja mandiri yang mereka menjalankan usahanya dan dia sudah mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. Nah, tetapi tentu saja kalau pelaku usaha ini dia sudah memiliki usaha dan dia memiliki karyawan, ya dia juga wajib juga untuk mendaftarkan karyawannya itu di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga karyawannya juga bisa memiliki kesempatan yang sama apabila nanti program BSU ini
akan dicairkan, karena kalau dari informasi berita yang didapat bahwa BSU ini nanti total yang diterima adalah 1 juta, di mana bisa per periodenya itu sebesar Rp500.000 dalam 2 kali periode. Nah, itu tergantung mekanisme nanti bagaimana, tetapi seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa memang untuk pelaku UMKM itu ketika mereka mengurus BPJS Ketenagakerjaan, dan itu jika menjadi salah satu syarat mendapatkan BSU, saya kira mereka memiliki kesempatan yang sama, karena mereka juga bekerja mandiri, di mana mereka menghasilkan uang dengan usahanya sendiri. Bahkan jika mereka usahanya itu cukup melibatkan banyak pekerja, tentunya juga bisa memberikan kesempatan untuk pekerjanya mendapatkan BSU itu. Sehingga kesimpulannya, menurut analisis yang saya lakukan dari berita-berita itu, bahwa memang ini pekerja itu bukan hanya pekerja yang dia di industri-industri besar, tetapi bisa di sektor-sektor mikro kecil, di mana pelaku usaha mikro di situ bisa juga mendapatkan BSU. Apakah nantinya itu memang bisa mendapatkan BSU apabila memang tidak mendapatkan bantuan lain sejenis, itu saya juga belum mendapatkan berita secara jelas untuk syarat utama. Tetapi kalau dicek di BSU tadi, itu kan sudah spesifik memiliki warga negara Indonesia, dan belum ada tambahan untuk update terbarunya, dan ya kita bisa tunggu untuk update terbarunya itu. Saya kira itu, teman-teman sahabat semuanya, semoga dengan kesempatan BSU ini bisa memberikan angin segar, bisa membantu teman-teman semuanya untuk dapat menjalankan kegiatannya dengan support dari pemerintah. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Salam untuk semuanya.